Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kupas tuntas tentang sebuah buku yang berjudul Tanya Jawab Moderasi Beragama. Jadi buku ini diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, di mana copyrightnya tahun 2019. Diterbitkan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia dan memiliki hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Nah, cetakan pertama dari buku ini pada bulan Oktober tahun 2019. Tim penyusunnya Kementerian Agama Republik Indonesia. Kata pengantar disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia yang berbunyi bahwa di sini dimaksudkan buku ini sebagai bacaan ringkas untuk memahami moderasi beragama agar mudah dipahami, bahwa buku saku ini dikemas dalam bentuk tanya jawab sederhana. Nah, diketahui bahwa moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang agar terhindar dari perilaku ekstrim atau berlebih-lebihan saat mengimplementasinya. Nah, kodratnya manusia adalah makhluk dengan keterbatasan pengetahuan dalam memahami semua esensi kebenaran pengetahuan Tuhan yang luas dan dalam bak samudra. Nah, keterbatasan ini yang mengakibatkan munculnya keragaman tafsir ketika manusia mencoba memahami teks ajaran agama. Penjelasan lebih mendalam tentang apa itu moderasi beragama, mengapa ia penting dalam konteks Indonesia, serta bagaimana strategi penguatan dan implementasinya akan dibahas dalam buku Moderasi Beragama ini, yang ditulis di Jakarta 1 Oktober 2019. Pada saat itu Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin. Yang pertama, apa arti moderasi? Moderasi adalah jalan tengah. Dalam sejumlah forum diskusi kerap terdapat moderator atau orang yang menengahi proses diskusi. Nah, moderasi juga berarti sesuatu yang terbaik, sesuatu yang ada di tengah, biasanya berada di antara dua hal yang buruk. Contohnya adalah keberanian. Sifat berani dianggap baik karena ia berada di antara sifat ceroboh dan sifat takut. Nah, sifat dermawan juga baik karena ia berada di antara sifat boros dan sifat kikir. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah sesuai pengertian moderasi tadi. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Orang yang mempraktekannya disebut moderat. Tapi benarkah bersifat ekstrim itu buruk? Benar, jangankan ekstrim atau berlebihan terhadap sesuatu yang jelas-jelas buruk seperti kesombongan. Bahkan terhadap sesuatu yang dianggap baik pun, jika itu dilakukan berlebih-lebihan, implikasinya bisa menjadi buruk. Lihatlah sifat dermawan. Sifat ini sudah pasti baik karena ia berada di antara sifat boros dan sifat kikir. Tapi jika seseorang melakukan kedermawanannya secara berlebih-lebihan, ia bisa terjatuh dalam keborosan. Kalau sudah begitu, bahkan kebaikan pun bisa menjadi buruk. Jadi, kunci moderasi adalah tidak berlebih-lebihan, apalagi dalam masalah beragama. Kunci ini penting dipahami supaya setiap orang bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa disebutkan contoh beragama yang berlebih-lebihan. Contoh paling gamblang adalah ketika seorang pemeluk agama mengkafirkan saudaranya sesama pemeluk agama yang sama hanya gara-gara mereka berbeda dalam paham keagamaan. Padahal hanya Tuhan yang Maha tahu apakah seseorang sudah masuk kategori kafir atau tidak. Seseorang yang bersembahyang terus-menerus dari pagi hingga malam tanpa memperdulikan problem sosial di sekitarnya bisa disebut berlebihan dalam beragama. Seseorang juga bisa disebut berlebihan dalam beragama ketika ia sengaja merendahkan agama orang lain atau gemar menghina figur atau simbol suci agama tertentu. Dalam kasus seperti ini, ia sudah terjebak dalam ekstremitas yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moderasi beragama.
Ada contoh sikap ekstrim lain? Ada, misalnya seseorang menyantap makanan atau meraguk minuman yang jelas-jelas haram menurut ajaran agamanya hanya karena alasan toleransi kepada umat agama lain atau merusak rumah ibadah. Nah, itu semua tidak bisa dibenarkan. Bersikap moderat cukup dengan menghormati orang lain dan tidak mengganggu satu sama lain. Ia sendiri harus mantap dengan kepercayaannya, tidak perlu menggadaikan keyakinan. Di mana posisi orang moderat di antara dua kutub ekstrem itu? Nah, orang moderat berada di tengah, berada di antara kedua kutub ekstrem. Dia tidak berlebihan dalam beragama, tapi juga tidak liberal atau menyepelekan agama. Nah, pendek kata, moderasi beragama bertujuan untuk menengahi serta mengajak kedua kutub ekstrem itu untuk bergerak ke tengah, kembali pada esensi agama, yaitu memanusiakan manusia. Apa prinsip beragama yang moderat? Nah, ada dua, yaitu adil dan berimbang. Adil berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan melaksanakannya secara baik dan secepat mungkin. Sedangkan berimbang berarti selalu berada di tengah di antara dua kutub dalam hal ibadah. Misalnya, seorang moderat yakin bahwa beragama adalah melakukan pengabdian kepada Tuhan dalam bentuk menjalankan ajarannya. Apa batasannya bahwa suatu pemahaman dan pengamalan keagamaan sudah bisa dinilai berlebihan jika melanggar tiga hal? Yang pertama, nilai kemanusiaan, yang kedua, kesepakatan bersama, dan yang ketiga, ketertiban umum. Prinsip ini juga untuk menegaskan bahwa moderasi beragama berarti menyeimbangkan kebaikan yang berhubungan dengan Tuhan dengan kemaslahatan yang bersifat sosial kemasyarakatan. Apa contoh melanggar batasan kemanusiaan? Jika merendahkan harkat martabat manusia, itu disebut melanggar nilai kemanusiaan. Dan contoh lain atau konkretnya yaitu dengan dalih jihad agama. Seseorang meledakkan bom di tengah pasar, lalu puluhan bahkan ratusan orang tak bersalah tewas seketika. Ini jelas tindakan ekstrem. Ada contoh yang lebih gamblang, ketika seseorang sedang beribadah lalu ada orang lain di dekatnya yang hampir mati akibat terjatuh ke dalam sumur. Maka dia wajib membatalkan ibadahnya kemudian membantu saudaranya. Nah, ibadah kepada Tuhannya bisa ia lakukan setelah menolong saudaranya itu. Contoh lain, dokter yang harus bergegas menunaikan kewajiban beribadah, namun di saat yang sama ada pasien. Nah, dalam kondisi seperti itu sang dokter harus segera menyelamatkan pasiennya untuk menolong pasien tersebut. Itulah semangat keseimbangan yang ditekankan dalam moderasi beragama. Jadi, agama harus diamalkan untuk menebarkan rahmat dan kasih sayang bagi alam dengan segala isinya. Kutipan dari Kiai Haji Maimun Zubair, "Jika engkau melihat seekor semut terpeleset dan jatuh di air, maka angkat dan tolonglah. Barangkali itu menjadi penyebab ampunan bagimu di akhirat." Apa contoh melanggar batasan kesepakatan bersama? Contohnya jika seseorang atas nama ajaran agama melanggar butir-butir Pancasila, UUD 45, NKRI, nah itu telah menjadi kesepakatan bersama bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Itu sudah bisa dinilai ekstrim dan melanggar. Jika seorang warga atas nama agama yang dianutnya melanggar kesepakatan bersama yang telah ia setujui tersebut, maka ia pun dapat dianggap berlebih-lebihan. Sekarang, apa contoh melanggar batasan ketertiban umum? Contohnya, jika seseorang atas nama ajaran agama melanggar ketertiban umum, itu sudah bisa dinilai beragama secara berlebihan. Misalnya, jika seseorang memaksakan diri beribadah di tengah keramaian lalu lintas dan menyebabkan kemacetan, kecelakaan, nah itu adalah berlebihan. Bagaimana orang moderat memahami kemanusiaan? Nah, orang moderat akan sangat mempertimbangkan kepentingan kemanusiaan di samping kepentingan agama yang sifatnya subjektif. Bahkan dalam situasi tertentu, kepentingan kemanusiaan mendahului subjektivitas keagamaannya.
Samakah moderasi beragama dengan moderasi agama? Tidak sama. Agama tidak perlu dimoderasi karena agama itu sendiri telah mengajarkan prinsip moderasi, keadilan, dan keseimbangan. Jadi bukan agama yang harus dimoderasi, melainkan cara penganut agama dalam menjalankannya. Tidak ekstrem. Tidak ada agama yang mengajarkan ekstremitas, tapi tidak sedikit orang yang menjalankan ajaran agama berubah menjadi ekstrem. Apa contoh konkret untuk membedakan agama dan beragama? Misalnya, ajaran agama untuk memuliakan perempuan. Ajaran ini bersifat pasti dan tidak ada yang memperdebatkan. Itulah ajaran agama. Tapi, bagaimana cara memuliakan perempuan menurut ajaran agama itu? Masing-masing umat beragama melakukan praktek yang berbeda. Itulah yang disebut beragama. Di antara keduanya, ada juga paham dan amalan agama yang cenderung moderat dan memberikan hak-hak kesetaraan pada perempuan, tetapi tetap membatasinya dengan etika dan adat istiadat lokal yang berlaku. Jadi, moderasi beragama sama dengan toleran. Toleran itu hasil yang diakibatkan oleh sikap moderat dalam beragama. Moderasi adalah proses, toleransi adalah hasilnya. Seorang yang moderat bisa jadi tidak setuju atas suatu tafsir ajaran agama, tapi ia tidak akan menyalahkan orang lain. Begitu juga seseorang yang moderat niscaya punya keberpihakan atas suatu tafsir agama, tapi ia tidak memaksakannya berlaku untuk orang lain. Berarti orang yang moderat tidak teguh dalam beragama? Tentu saja tidak demikian. Seorang yang moderat juga harus memiliki pendirian teguh dan semangat beragama yang tinggi. Namun, ia harus mampu memilah mana pokok ajaran agama, di mana ia harus berpendirian teguh, di mana tafsir ajaran agama, di mana ia perlu toleran, menghormati pendirian orang lain, dan tidak menyalah-nyalahkan. Bagaimana cara membedakan pokok agama dan tafsir agama? Untuk bisa memilah mana wilayah pokok agama yang harus dibela secara teguh dan mana wilayah tafsir agama yang terbuka untuk berbeda, seorang umat beragama harus mempelajari ajaran agamanya dengan baik dan secara mendalam. Ia harus mencari ilmu melalui guru atau sumber yang terpercaya. Apalagi syarat moderat selain berilmu? Selain berilmu, seorang yang moderat juga harus mampu mengendalikan emosi, berakhlak baik, pemaaf, menjadi teladan, dan sanggup berempati. Dalam menyikapi masalah keagamaan, ia harus mampu mendahulukan rasa daripada emosi dan harus mengedepankan akal ketimbang otot. Moderasi beragama harus dibarengi dengan sikap berbudi. Dengan begitu, maka seorang yang moderat dalam beragama akan senantiasa berhati-hati dalam bertindak, tidak gegabah, melirik ke kiri dan ke kanan, dan selalu mempertimbangkan baik buruknya setiap pilihan. Mengapa moderasi beragama diperlukan? Moderasi beragama diperlukan karena sikap ekstrim dalam beragama tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Perilaku ekstrim atas nama agama juga sering mengakibatkan lahirnya konflik, rasa benci, intoleransi, dan bahkan peperangan yang memusnahkan peradaban. Sikap-sikap seperti itulah yang perlu dimoderasi. Moderasi beragama adalah upaya mengembalikan pemahaman dan praktek beragama agar sesuai dengan esensinya, yakni untuk menjaga harkat, martabat, dan peradaban manusia, bukan sebaliknya. Agama tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang justru merusak peradaban, sebab sejak diturunkan, agama pada hakikatnya ditujukan untuk membangun peradaban itu sendiri. Apakah moderasi dikenal dalam sejarah umat manusia? Ya, moderasi sudah lama dikenal sebagai prinsip hidup dalam sejarah umat manusia. Dalam mitologi Yunani kuno, prinsip moderasi sudah dikenal dan dipahatkan pada inskripsi patung Apollo. Nah, prinsip moderasi saat itu sudah dipahami sebagai nilai dan untuk melakukan segala sesuatu secara proporsional.
Semua istilah dalam setiap agama itu mengacu pada satu titik makna yang sama, yakni bahwa memilih jalan tengah di antara dua kutub ekstrem dan tidak berlebih-lebihan merupakan sikap beragama yang paling ideal. Bagaimana menempatkan moderasi beragama dalam konteks Indonesia? Moderasi beragama adalah bagian dari strategi bangsa ini dalam merawat Indonesia. Sebagai bangsa yang sangat beragam, sejak awal para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yaitu NKRI, yang telah nyata berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya. Indonesia disepakati bukan negara agama, tapi juga tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari warganya. Nilai-nilai agama dijaga, dipadukan dengan nilai-nilai kearifan dan adat istiadat lokal. Nah, itulah sesungguhnya jati diri Indonesia, negeri yang sangat agamis, dengan karakternya yang santun, toleran, dan mampu berdialog dengan keragaman. Moderasi beragama harus menjadi bagian dari strategi kebudayaan untuk merawat jati diri kita tersebut. Siapa yang harus mengawal moderasi beragama? Tegaknya moderasi beragama perlu dikawal bersama, baik oleh orang per orang maupun lembaga, baik masyarakat maupun negara. Kelompok beragama yang moderat harus lantang bersuara dan tidak lagi memilih menjadi mayoritas yang diam. Bahkan keterlibatan perempuan juga akan sangat penting dalam upaya memperkuat moderasi beragama. Mengingat kekerasan atas nama agama bisa saja dilakukan, baik oleh laki-laki maupun perempuan. Modal sosial itu harus kita rawat demi menciptakan kehidupan yang harmoni dalam keragaman budaya, etnis, dan agama. Jika dipikul bersama, Indonesia dapat menjadi inspirasi dunia dalam mempraktikkan moderasi beragama. Apa peran yang harus dijalankan oleh negara? Dalam rangka menciptakan masyarakat yang moderat dalam beragama, negara perlu hadir memfasilitasi terciptanya ruang publik untuk menciptakan interaksi umat beragama. Jangan sampai negara malah melahirkan regulasi dengan sentimen agama tertentu yang diskriminatif dan diberlakukan secara umum di ruang publik. Kehadiran negara harus memfasilitasi, bukan mendiskriminasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.